Oke, selamat sore dokter. Selamat sore Sore. Mbak Tiwi. Dokter, mungkin bisa cerita sedikit nggak sih hari ini Kak Tiwi perawatan apa aja sih dok? Oh, tadi yang pertama ada laser pico, full face atau kamera ringan. Tujuannya buat rejuvenasi kulit, mencerahkan, meratakan warna kulit, menjaga kadar kolagen. Kan kebanyakan orang udah tahu ya, kulit muda itu kolagennya banyak, kulit tua itu kolagennya dikit. Aku sedang. Nah, dan kita berusaha memaintain kadar kolagen setinggi mungkin. Salah satunya dengan laser pico yang tadi. Kemudian ada botox area keriput wajah atas. Wajah atas itu artinya meliputi seluruh dahi, sekitar mata, samping mata, dan botox di area dagu juga. Soalnya TV kalau ngomong suka krut dagunya. Dan itu sesuatu yang dia nggak sadarin, karena kalau dia cermin mukanya lagi diem. Giliran dia ngomong sama orang keluar terus. Itu kenapa dok? Mungkin Di terlalu sini memang berekspresi ya. ekspresif kan, anaknya ekspresif Iya. banget. Dan di sini memang ada ototnya. Kayak di saya nggak terlalu aktif. Kalau dia aktif banget. Oh gitu ya. Terus ada filler bawah mata, agak cekung, jadi kita isi dengan sesuatu supaya cekungan itu naik dan hampir rata. Itu tugas filler. Sama di ujung dagu sedikit. Udah. Tapi dok, kalau melihat dari wajahnya Tiwi sudah proporsional nggak sih dok? Apa perlu ada yang di retouch lagi? Overall hampir semuanya sudah oke. Paling PR dikit, balikin berat badan. Maaf ya. Lagi ngutang berapa kilo? 2 kilo. 3 kilo nggak dok? 2-3 kilo itu tugas dia, bukan tugas saya. Emang harus berapa kilo dok untuk Kak Tiwi sendiri dok? Enggak, karena kan dokter tuh dari 2018 kan aku sama dokter Stephen kan. Jadi dia udah tau banget biasanya kalau daerah sini tuh pasti aku lebih Cabi. lebih cekung. Lebih tirus Lebih malah. tirus harusnya. Sekarang jadi Hari ya. ini kok agak Apa naik berat badan? Iya. Tapi dokter boleh cerita sedikit nggak sih selama 2018 menangani Kak Tiwi itu seperti apa sih? Mungkin ada gangguan seperti apa atau harus Gua ini sebenarnya. mungkin yang Kak Tiwi yang suka bandel nggak ikutin oh enggak. ini dokter ya? TV enak buat dikerjain, overall nurut. Cuman ya sound systemnya setiap kali disuntik ya gitu biasa lah. Cuman gitu doang. Tapi yang lain dia nggak ribet, enak kerjain TV dan kebutuhannya nggak banyak sebenarnya. Jadi dari 2018 ya sampai hari ini kita hanya mengulang hal yang sama. Nah, tunggu kapan udah saatnya maintenance, ulang lagi, turun, ulang lagi. Kebutuhannya nggak banyak dan cuman utak-atik sedikit. Jadi muka dia bukan yang diubah dari A jadi B, cuman utak-atik sedikit di sini, sedikit di sana gitu. Poles-poles dikit ya dok. Polis gitu. Tapi dok memang untuk misal yang tadi dokter omongin gitu ya, diceritakan itu memang perlu berapa kali sih untuk retouch lagi gitu? Kalau kulit yang optimum dan disarankan setiap bulan. Jadi kalau orang mau awet muda terus sampai umur 40 sampai 50 masih kencang, dia harus rela per bulan melakukan sesuatu terhadap kulitnya. Paling minim laser, facial, yang kulit ya. Kalau masalah suntikan tidak wajib per bulan, itu ekstra. Untuk mereka yang perfeksionis mau hasil terbaik mungkin bisa ditambah lagi dengan suntikan vitamin dan sebagainya. Tapi kalau benang, filler, botox itu nggak bisa per bulan. Itu disesuaikan dengan kebutuhan orang. Rata-rata 1 tahun 1 kali atau 1 tahun 2 kali. Kalau yang dilakukan Kak Tiwi sendiri? Dia botox tahun paling ya sekitar 2 kali. Karena masa kerja botox memang sekitar 6 bulan. Jadi setahun 2 kali. Kalau filler masa kerjanya bisa sampai 1 tahun. Di PTV juga setahun paling sekali. Artinya dari Kak Tiwi sendiri nggak perlu yang meretouch yang terlalu banyak gitu. Iya, setiap kali datang cuman sedikit di sana sini. Tapi kalau kulit kita selalu ya usahain semaksimal lebih. Cuman biasanya mau syuting nggak bisa merah, mau ada acara ini, jadi lasernya harus tenaganya lemah. Karena pasti ada downtime-nya kan. Dok, pastinya kan dokter nggak hanya menangani Kak Tiwi aja, public figure yang lain gitu. Seperti apa sih? Mungkin ada kesulitan, tingkat kesulitannya seperti apa sih dok untuk menangani pasien-pasien mungkin yang kalau public figure kan dia harus tampil prima di layar kaca. Handle public figure itu nggak enak sebenarnya. Dalam artian adalah kita nggak boleh salah. Downtime seminim mungkin. Contoh hari ini suntik ada biru sedikit. Buat mereka kan itu bisa mengganggu pekerjaan.
Tapi di sisi lain biru apa enggak bukan sesuatu yang bisa dikontrol oleh dokter. Banyak kadang pasien suka muji gitu, Dok Steve hebat kalau suntik nggak biru. Saya selalu bilang enggak, saya nggak hebat, itu beruntung. Takutnya janji palsu kan, dia bawa temannya suntik sama saya tidak biru, itu nggak benar. Biru itu gambling. Kalau beruntung kita nggak biru, kalau lagi apes kita biru, nggak ada hubungannya dengan skill atau kepintaran. Nah, Tapi itu hubungannya apa tuh? Jadi hubungannya apa? Kalau kita suntik dan kebetulan kena pembuluh darah, maka akan biru. Dan kita saat melihat wajah orang nggak kelihatan pembuluh darah di mana. Jadi untuk public figure tidak boleh salah, harus sambil doa jangan sampai biru. Dan mereka tentunya tidak tolerir terhadap kesalahan. Iya. Kalau orang yang kerja biasa di rumah salah dikit, ya udahlah. Kalau public figure dilihat orang. Jadi kadang teman-teman suka asik ya kerjain public figure. Nah, belum tahu kamu. Nggak asik sebenarnya. Pressure-nya tinggi. Tapi sampai detik ini belum pernah ada yang terkendala yang gimana-gimana kan, Dok? So far so good. Aman. Tapi Dok, mungkin kan kalau ke klinik itu kan butuh biaya yang lumayan lah ya. Bagaimana dengan orang-orang yang middle, mereka ingin tetap cantik gitu, Dok? Kalau saya dalam harga tiap dokter beda ya. Kalau saya berpendapat bahwa kebutuhan pasien bukan urusan saya. Contoh, ada orang yang mukanya udah cakep. Setelah dianalisa dia cuma butuh 3 juta. Ya beruntunglah dia. Tapi ada juga orang yang katakanlah dari yang ekonominya bukan yang luar biasa berkelimpahan. Setelah diperiksa dia butuh 30 juta. Kadang ada dokter yang jadi nggak enak hati, maka diturun-turunin. Kalau dia butuh 30 juta, ya saya ngomong 30 juta. Kalau pasiennya nggak sanggup, saya anggap itu bukan salah saya. Tugas saya adalah menjelaskan apa adanya, kebutuhan muka dia apa, dan nanti saya akan bantu. Oke, misalnya budget dia 10 juta, sebaiknya dari sekian banyak kebutuhan mana yang harus pertama dikerjakan, yang biayanya paling rendah tetapi benefitnya paling besar. Itu menurut saya tugas dokter harusnya di situ. Dan sebenarnya kalau kita ngomong secara market di Indonesia kan klinik banyak, klinik buat kelas atas ada, kelas menengah ada gitu. Mungkin dokter pesan untuk para wanita-wanita Indonesia di luar sana untuk kecantikan seperti apa, Dok? Pesan saya jadi pasien tuh harus rese. Dalam artian kamu harus tanya sebanyak-banyaknya. Kamu kurang banyak. Kamu nanya nggak banyak malah dia. Tanya sejelas-jelasnya barangnya apa, harganya berapa, suntik harus berapa kali, kapan hasilnya kita lihat. Karena masih terlalu banyak orang yang sungkan buat tanya kayak gitu. Nanti kamu rugi sendiri karena estetik ini masih cukup banyak scamnya. Maksudnya kadang-kadang tuh kan ada dokter yang kalau Dok Steve sih apa ya, dia ada yang kejar target lah. komunikasinya enak gitu ya. Maksudnya kalau aku nanya pun kadang-kadang jam malam kalau dia memang masih belum tidur dia balas gitu sedetail mungkin gitu. Nah waktu ingat gak sih pas awal-awal Dok aku lupa ternyata aku nopang dagu, nggak apa-apa. Dok aku lupa aku minum teh panas, nggak apa-apa gitu karena emang belum tahu gitu. Nah mungkin ada juga beberapa yang dokter kalau dia baik nanya dia kayak males jawab gitu loh, Dok. Menurut saya itu merugikan kedua pihak. Saat pasien tidak clear dia itu treatment apa, dia bisa bikin saya susah. Dia bisa expect hal yang nggak masuk akal. Itu kan harus diluruskan ya. Kayak gitu. Jadi pasien itu kamu harus tahu hak kamu apa. Bertanya dan informasi itu 100% hak kalian. Tanyalah yang jelas sebelum disuntik. Jangan udah nyuntik baru tanya. Udah terlanjur gesek. Oke, terima kasih dokter. Sama.